Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir. Ada Mas Ardi, ada Saudara Catur Azam, ada Mbak Dia Soliha, ada Pak Jafar. Posisi di mana Pak Jafar? Ada Mas Rizal, owner Pentol Aca dan Batagor Legenda. Juga ada siapa ini? Pak Wabu ya, Widi Hidayat. Oke, terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting malam hari ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersua kembali di agenda hari Minggu 16 Juli 2023 di program Zoom meeting bersama SBC Chapter Kerjo. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, kita awali kegiatan malam hari ini dengan berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sahabat-sahabat semua, terima kasih atas kehadirannya. Ini kita nanti malam hari ini kita tentang bahas branding usaha agar mudah dikenali. Langsung saja kita kasih waktu untuk pemateri kita, ada Mas Andi Masudi. Kepada yang terhormat, Mas Andi Masudi, kami persilahkan. Nanti waktunya setengah jam, Mas, sorry. Pemaparan materinya setengah jam dulu, nggih. Monggo Mas Andi, terima kasih. Pak, nggak baca 3 karakter dulu? Enggak. Oh, Langsung ini. oke, siap. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suara saya ya? Mungkin bisa di chat. Oh, siap. Alhamdulillah Pak Jafar dari Bandung. Wah, healing Pak. Iya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mengizinkan kita semua bisa berkumpul di dalam ruang Zoom meeting ini untuk kita belajar bareng-bareng ya. Saya di sini bukan guru, saya di sini bukan apa ya istilah pembicara tulen ya. Ini saya masih belajar juga di sini, didampingi dengan Pak Budi yang jauh-jauh dari Tulungagung ini mendampingi saya untuk memoderatori acara hari ini. Salawat sama salam kita sampaikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya pengen tahu dulu ini teman-teman yang hadirin dari 9 orang ini lokasinya dari mana saja ini ya. Pak Jafar dari Bandung. Mungkin bisa di chat dulu biar saya tahu yang mendengarkan ini dari mana saja ini. Mbak Dia, alhamdulillah. Mas Widi, Mas Ardi, Mas Rizal, Mas Catur, yes, Mas Catur ki, wih dari Solo, ya. Sengaja ya. Oke, alhamdulillah Mas Widi dari Kediri ya. Oke, baik suara saya aman ya. Oke, sebentar. Oh, saya sudah jadi host. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk malam ini kita akan sedikit belajar tentang apa itu branding yang nanti insya Allah mungkin materinya ya lumayan nggak banyak. Kalau dibilang banyak juga enggak. Kalau nggak banyak juga lumayan lah. Tapi insya Allah nanti ini sebagai dasar bagi teman-teman ya, karena juga mungkin sama aja ilmu yang saya sampaikan ini sebenarnya masih saya aplikasikan juga di usaha saya dan semoga nanti juga bisa dipraktekkan juga kepada teman-teman semuanya. Gitu. Alhamdulillah dari Bandung, dari Solo, dari Kediri, dan mungkin nanti akan bertambah terus ya. Oke baik, ini mungkin saya share langsung untuk materinya kali ini.
Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Nggih, kelihatan. Oke, baik. Langsung saja. Ini sudah direkod belum ya, Pak? Sudah ya? Oke. Sudah direkod. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan kita akan belajar tentang branding identity sebenarnya. Yang saya sampaikan ini mungkin nanti masih beberapa banyak hal yang belum bisa saya cover di webinar kali ini dan mungkin mungkin akan ada lanjutannya mungkin ya ke depan. Tapi saya kurang ya nanti lihat sikonnya aja. Tapi intinya di sini mungkin saya akan memberikan beberapa hal yang berkaitan tentang mindset atau istilahnya apa ya, pondasi-pondasi tentang branding ya. Jadi mungkin bisa ini nanti materinya bisa diaplikasikan buat teman-teman yang usahanya masih baru mulai maupun yang sudah mulai. Dan semoga nanti banyak insight yang diterima selama materi yang saya sampaikan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu build, build your branding identity. Tips branding agar bisnis mudah dikenali. Nah, sebenarnya apa sih branding itu? Mungkin ada yang tahu branding itu apa, mungkin bisa di-chat sepemahamannya aja. Jadi saya biar ada gambaran di awal. Branding itu menurut teman-teman di sini itu seperti apa? Mungkin bisa di-chat, langsung di-chat grup, di apa? Inbox ya, di chatnya ya. Ya saya tahu nanti awal dan akhirnya nanti kira-kira pemahamannya seperti apa. Oke, monggo. Ada Ada yang yang mau mau ngechat? ngechat? Sepi ya. Baik, mungkin masih pada bingung ya apa itu mungkin branding dan mungkin selama ini secara tidak langsung mungkin sudah dilakukan mungkin saja, tapi tidak tahu apa ternyata yang sudah dilakukan itu adalah sebuah apa ya bagian dari branding itu sendiri. Baik, tips branding agar bisnis mudah dikenali. Kali ini saya akan mengisi salah satu dari webinar yang diadakan dari teman-teman visi Caktar Kerja. Ini ada dari Mas Ardi, merek atau identitas suatu usaha. Oke, masih kurang tepat sebenarnya. Yes, masih ada nyerempet-nyerempetnya, tapi masih belum. Mungkin ada yang lain? Atau kita lanjut dulu? Oke, lanjut ya. Baik, eh kali ini kita akan membahas tentang eh, tips branding agar bisnis mudah dikenali. Sebelumnya, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu dan di sini nanti ada profil singkat tentang saya biar tanpa banyak kata-kata yang saya sampaikan nanti monggo disimak di video yang saya tadi. Dekat tampilannya siap. Baik, monggo disimak terlebih dahulu.
Baik, itu tadi sekilas profil tentang saya, tentang profil saya yang saya geluti dari 2016 dan alhamdulillah tahun ini menginjak tahun kesekian. Ya, alhamdulillah tahun ini sudah ada tim yang dulu tahun kemarin itu ada tim freelance dan alhamdulillah tahun ini ada tim magang yang bergabung di sini dan alhamdulillah sudah mengeksekusi banyak project bareng saya di sini. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini, nah, ini tim-tim saya dari tim-tim magang, teman-teman magang yang fokusnya di sini memang saya membangun sebuah studio ya, yang studio memang untuk kita mengeksekusi proyek-proyek yang berkaitan dengan desain grafis, terus untuk fotografi produk serta videografi. Alhamdulillah di sini saya mendapatkan rezeki ya, dapat rezeki dari teman-teman di sini yang selama awal tahun kemarin tuh magang di sini dari SMK dan alhamdulillah di sini kita belajar bareng ya, sama-sama belajar untuk mengeksekusi proyek yang klien berikan ke kita. Ya mungkin pengenalan dasarnya seperti itu. Nanti kurang lebihnya nanti silakan cek di media sosial kita. Ada di Instagram, TikTok, YouTube juga. Dan mungkin nanti kalau ada sesuatu hal yang bisa dikolaborasikan nanti bisa beri ke nomor saya ya. Nanti nanti bisa tanya ke teman-teman dari SBC kalau misalnya memang belum punya. Baik, untuk selanjutnya, nah, nih, mungkin tadi ada yang bilang bahwa branding itu adalah merek atau identitas suatu usaha. Nah, sebenarnya apa sih bedanya merek, brand, sama branding? Kalau tadi ada yang bilang branding adalah sebuah merek dari sebuah usaha, itu saya rasa masih kurang tepat ya. Merek atau identitas sebuah usaha. Jadi di sini nanti saya akan membuat apa? Ambil nunggu yang lain. materinya udah kelihatan ya? Ya, kelihatan Mas. Oke, baik. Baik, tadi saya lanjutkan kembali, saya ulang untuk slide ini. Tadi ada yang konfirmasi di chat bahwa branding itu adalah sebuah merek. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana membedakan bahwa apa itu merek, apa itu brand, apa itu branding, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan merek atau brand? Nah, di sini sebenarnya merek atau brand itu sesuatu yang punya makna yang berbeda ya. Jadi banyak orang yang mengira bahwa merek itu adalah sama dengan brand. Nah, di sini akan menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang apa makna dari merek, apa makna dari brand, dan apa dari branding. Nah, ini yang pertama, aman nggak Pak? Slide-nya, suara aman ya. Baik, apa itu merek? Dalam menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa merek itu adalah sebuah tanda atau identitas atau nama dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Baik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada contoh ya, bahwa di Indonesia ini utamanya itu ada banyak produk-produk dari minuman yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Jadi dengan bentuk botol yang mungkin hampir sama, terus dengan rasa yang mungkin namanya juga air putih ya. Jadi mungkin hampir sama, terus mungkin ada yang slogannya ada manis-manisnya, terus mungkin dari diambil dari mata air pilihan dan sebagainya. Nah, kalau kita mungkin membawa beberapa botol dengan bentuk yang berbeda, mungkin kita nggak akan tahu kalau kita nggak ada mereknya. Ya, apakah ini mereknya si A, si B, atau si C. Kalau misalnya dalam botol itu tidak ditampilkan merek yang ada di situ. Jadi bahwa merek itu adalah sebuah tanda atau identitas
ataupun sebuah nama dari sebuah produk ataupun dari sebuah perusahaan. Nah, merek ini bisa dalam bentuk tulisan atau simbol atau logo tertentu atau gabungan dari keduanya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau misalnya dengan mungkin bawa air putih yang sebelah kiri ya, botol tanpa label, terus itu ada sama-sama air putihnya, mungkin kita nggak tahu bahwa isinya itu benar-benar air murni atau mungkin air benar-benar dari air yang dari produk itu atau gimana. Nah, itu pentingnya bahwa kita harus mempunyai merek gitu. Jadi sebentar. Nah, itu nama yang disebut merek itu adalah sebuah nama atau identitas. Eh, gitu nggak ya? Jadi merek ini berfungsi sebagai identitas dari suatu produk yang bisa membedakan dari produk lain yang serupa. Kan kalau kita punya produk itu kan nggak mau ya disamakan dengan produk yang lain, meskipun mungkin ada yang produk memang maklun ya, maklun terus dengan mungkin produk yang sama tapi dengan dikemas yang berbeda. Tapi intinya ketika kita punya produk kan kita pengen yang spesial dari produk kita, makanya kita harus mempunyai merek di situ. Nah, di sini arti dari sebuah merek itu seperti itu. Jadi identitas dari produk yang kita tawarkan. Jadi di sini mungkin kalau contohnya air minum itu kita ada mereknya Aqua, Cleo, terus yang umumnya itu Le Mineral, terus ada Nestle, Pure Life, terus ada Prima dan sebagainya gitu. Jadi itu yang disebut merek dari sebuah air minum. Nah, kebanyakan orang itu kan kalau air minum itu belinya apa? Meskipun bukan mereknya Aqua kan kita nyebutnya itu beli Aqua kayak gitu ya. Nah, itu nanti ada penjelasan tersendiri di belakang. Kenapa kok orang-orang beli air kemasan itu namanya Aqua? Nah, itu nanti ada beda lagi di belakangnya. Jadi sudah ada gambaran ya untuk apa itu merek, yaitu sebuah nama, sebuah identitas yang bisa berupa tulisan atau simbol logo atau gabungan dari keduanya. Baik, selanjutnya ini ada beberapa mental. Nah, ini ada beberapa contoh dari logo yang saya buat, tapi kok mental ya? Gak apa-apa, nanti lanjut aja. Baik, itu tadi logo yang salah satu logo atau merek yang sudah saya buat. Sudah kita lihat di sini. Kelihatan ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari merek yang sudah yang sudah kami buat selama ini, baik logo yang berupa tulisan, baik logo yang berupa gambar, dan baik yang logo yang berupa ilustrasi ya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ketika kita melihat produk yang ada gambarnya item-item istilahnya apa ya karikatur atau ilustrasi itu biasanya untuk produk-produk kuliner, dan bisa jadi mungkin produk kuliner juga tanpa ada gambar pun ya tetap bisa dipakai. Jadi ini adalah identitas dari mereka untuk membedakan produknya dari yang lain, meskipun mungkin ada salah satu produk apa ya ini kuliner ya pisang keju ini banyak di kalangan umum, tapi beliau dengan identitas seperti ini itu bisa langsung dikenali bahwa oh ini mereknya itu adalah Raja Press kayak gitu. Baik, kita lanjut. Itu contoh-contohnya dari apa itu merek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang brand. Kalau tadi merek itu bisa disebut adalah sebuah nama atau sebuah identitas. Nah, selanjutnya kita membahas dulu tentang brand ya, sebelum kita menginjak apakah itu branding atau apakah itu branding identity. Baik, selanjutnya yaitu apa itu brand. Nah, menurut Bapak brand di Indonesia, Bapak Pak Subiakto, brand adalah bukan merek. Jadi kalau tadi ada yang jawab itu bahwa apa itu merek adalah sebuah
brand adalah sebuah merek, itu menurut Pak Pi sebagai seorang ahli dalam bidang perbrandingan, menyebutkan bahwa brand itu adalah bukan sebuah merek. Nah, sedangkan apa itu sebenarnya brand itu? Brand bukan merek, bukan logo atau tulisan. Brand memiliki nilai esensial yang bisa menjadi jembatan khusus antara produk dan konsumen. Jadi, brand memiliki nilai esensial. Jadi, tidak hanya sekedar gambar atau tulisan saja. Jadi, brand adalah image dari produk tersebut. Seperti itu. Jadi, ketika kita mungkin mengkonsumsi tadi air mineral, itu kan produknya memang Aqua. Nah, brand yang apa ya? Aqua itu sudah mendarah daging di dalam masyarakat kita dengan proses pemasaran dan sebagainya itu akhirnya membuat image-nya itu bahwa air mineral itu adalah sebutannya mesti Aqua kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak harus apa istilahnya tadi nggak harus Aqua itu harus mereknya, tapi istilahnya kita kalau brand itu lebih ke citra ya. Jadi lebih lebih ke citra, lebih ke anggapan orang, lebih ke nilai-nilai yang ada di dalam produk itu. Jadi meskipun produknya mungkin le mineral, tapi brandnya itu bukan dari le mineralnya kan yang lebih dikenal, mungkin lebih dikenal dengan air minum yang ada manis-manisnya kayak gitu ya. Brand itu yang menempel dalam sebuah produk atau sebuah merek tersebut. Itu nilai atau citra positif yang diberikan produk itu untuk mencerminkan produk tersebut. Nah, kayak seperti ini. Sebentar ya. Jika suatu produk sudah memiliki brand, maka produk tersebut telah berhasil mendapat tempat yang spesial di hati para pelanggan. Kita tahu ketika kita minum aqua, kita air mineral itu Tunggata nih Mbak. dan ya, ketika kita minum air mineral, kita mesti meminta apa ya, membelinya itu dengan merek yang Aqua, meskipun kita mereknya bukan Aqua, gitu ya. Terus kita ini ada lagu Centang ini ya, checklist ini. Nah, kita kan tahu itu produk dari apa? Produk dari Nike, itu sport. Dan sebelahnya ada McDonald, terus ada Apple dan yang ini produk dari fashion ya, Gucci kalau nggak salah ya. Jadi masing-masing itu mempunyai nilai brand tersendiri atau nilai esensial atau citra yang sudah menempel kepada masyarakat tersendiri. Jadi ketika jika suatu produk sudah memiliki brand, maka produk tersebut telah berhasil mendapat tempat. Jadi ketika kita mempunyai merek, itu belum tentu kita mempunyai brand, mempunyai nilai lebih brand dalam produk kita. Jadi nggak bisa disamakan antara brand atau merek. Jadi kalau kita punya merek ya kita harus membangun. Nah, nanti ada apa istilahnya poin-poinnya ya perbedaan dari merek sama brand dan proses dari branding itu seperti apa. Nah, ini produk tersebut sudah pasti punya ciri khas atau karakter. Ini ketika sebuah produk sudah mempunyai brand ya, punya karakter yang membuatnya banyak disukai orang dan nggak bisa ditemukan pada produk lain yang serupa. Jadi ketika kita air minum Aqua ya, itu sudah ada punya ciri khas tersendiri dari masyarakat ya. Jadi bahwa air mineral yang sehat itu dari Aqua. Padahal sekarang sudah ketika kemarin saya membaca artikel itu Aqua itu sudah sedikit goyah ya dengan adanya yang ada rasa manis-manisnya itu ya. Ternyata mereka berdua sekarang sudah saling berkompetisi ya tentang apa ya, penguatan, saling kuat-kuatan tentang produknya. Nah, nanti kita lihat perkembangan ke depan itu apakah Aqua akan bergeser dengan mineral atau seperti apa nanti kita lihat. Nah, seperti itu ya untuk brand. Jadi merek itu adalah sebuah nama, kalau brand itu adalah sebuah citra. Jadi kalau kita mempunyai mempunyai produk, kita pengen membuat citra yang sebagaimana dengan produk kita. Ketika mungkin JDB ya, JDB itu saya bangun memang saya fokuskan dari dulu. Memang saya pengen membuat sebuah studio kreatif. Jadi brandnya itu adalah kita studio kreatif
kreatif yang fokusnya untuk berbagai apa istilahnya kegiatan-kegiatan kreatif seperti itu. Kita lanjut. Nah, diibaratkan manusia, merek adalah dan brand adalah sebuah kepribadian atau emosi, kecerdasan atau visi misi yang dimiliki seseorang yang membuatnya beda dengan orang lain. Jadi merek itu berfungsi sebagai identitas produk, maka brand bisa menciptakan atau mewakili kepercayaan dengan keunggulan daya tarik produk di pasar massal. Jadi kalau pada manusia brand ini serupa dengan citra diri. Itu enggak. Jadi kita harus membedakan mana merek, mana brand. Sebuah produk itu mesti punya merek tapi belum tentu punya brand atau punya ciri khas atau punya citra diri yang bagus atau yang bisa mencerminkan dari produk tersebut. Baik, lanjut. Nah, brand dan merek dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya contohkan ada beberapa contoh yang tentunya mungkin sudah sangat umum bagi teman-teman ya. Jadi di sini ada produk Apple yang tentunya jenengan-jenengan sekarang ini kan sudah paham bahwa Apple itu produknya seperti apa dibandingkan dengan Android dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat dari dua sudut pandang. Jadi kita pertama melihat dari sudut pandang segi merek. Ini adalah sebuah merek. Merek apa? Merek smartphone, laptop, PC, dan berbagai aksesoris lain yang melengkapi dan identik dengan harga yang mahal. Jadi ini dibanding dengan Android, Apple itu dengan mempunyai ciri khas, yaitu produk-produknya itu harganya lebih tinggi daripada Android. Nah, ketika kita mengomongkan nih, selain membahas ini dari segi brand, bahwa Apple ini adalah sebuah produk yang lebih premium daripada Android atau mungkin yang lainnya ya. Nah, jadi Apple itu sebagai produk premium atau eksklusif, para pecinta Apple dan juga sebagian besar masyarakat ini identik dengan kualitas produk yang tinggi, kesan mewah pada desain, bahkan bisa dijadikan simbol status di lingkungan pertemanan. Jadi ketika kita melihat dari segi merek, ini ada sebuah merek smartphone, merek gadget ya. Tapi kalau kita melihat dari segi branding atau citra diri bahwa orang yang memakai produk dari Apple itu akan lebih mempunyai kewibawaan yang lebih tinggi daripada produk yang lain, kayak gitu ya. Sudah dipahami ya? Baik, kita lanjut. Mungkin ada yang tanya mungkin? Oke, lanjut ya. Baik. Ketika tadi ada Apple, nah ini ada contoh yang lagi ya, contoh lagi. Ini salah satu produk yang alhamdulillah sampai sekarang itu sudah masuk ke Kediri ya, Starbucks Cafe. Dan saya belum pernah masuk ke sana, jadi belum bisa merasakan se-eksklusif apa produk di sana. Padahal kalau kita melihat secara segi merek dan segi brand itu akan membuat penilaian yang beda ya. Jadi ketika kita tadi dari segi merek, Starbucks ini adalah yang dikenal dengan produknya kopi. Kenapa kok bisa lebih mahal? Nah, itu ada dari Starbucks dalam levelnya itu level tinggi seperti itu. Dan ketika kita melihat dari segi branding, dari segi brand, maksud saya dari segi brand, Starbucks ini identik dengan kualitas kopi terbaik. Jadi beda dengan kopi-kopi yang pada umumnya. Dan rasa yang lezat, pelayanan yang ramah, dan tempat nongkrong kekinian yang nyaman dan bisa meningkatkan strata sosial. Sebagai brand, bukan lagi kopi dalam cup plastik, tapi pengalaman asik saat nongkrong di dalam kedainya. Kepuasan dari fasilitas kedainya. Ketika orang yang berada di dalam kedainya tersebut itu merasa lebih lebih berkelas ya. Jadi meskipun produknya kopi, ketika kita masuk ke dalam kedainya itu, kita akan merasa menjadi pengunjung yang lebih berkelas daripada hanya sekedar mampir di warung kopi biasa seperti itu. Jadi kita melihat dari dua sisi. Dari segi merek, dari merek ini Starbucks adalah produk kopi, tapi kopi yang memang beda kelasnya dengan
pada umumnya. Kalau kita melihat brand itu meskipun sama-sama dengan yang kedai-kedai yang lain, tapi di sini itu mempunyai citra yang lebih tinggi. Jadi ketika kita meminum produk dari Starbucks ataupun kita sekedar duduk di sana ataupun sekedar istilah kita pesan satu cup kopi, itu rasanya itu kan beda. Nah, itulah yang namanya brand yang bisa membentuk tidak hanya sekedar nama ataupun identitas dari produknya tersebut, tapi kita membuat citra tersendiri dari produk yang kita konsumsi. Seperti itu. Ini ada chat. Aman, suaranya aman. Monggo dilanjut. Baik, kita lanjut. Nah, di sini bedanya merek dan brand ya. Sebelum kita membahas tentang apa itu branding, jadi ini, kalau merek tadi adalah sebuah nama, kalau brand adalah nama dan makna ya kita pencitraannya. Kalau merek itu bisa dibeli atau dibuat dengan adanya logo, terus penamaan dan sebagainya. Nah, kalau brand ini hanya bisa dibangun dan bangunnya itu nggak hanya sekedar sehari atau 2 hari. Untuk waktunya itu bisa membutuhkan waktu yang lama, sedangkan merek itu bisa membuat yang bisa dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Ketika mungkin ada orang yang pengen Mas pesen di JDP gitu ya, pesan logo ya, itu kita bisa buat dalam waktu tertentu gitu. Misalnya kita janjikan 5 hari atau 7 hari dan sebagainya. Tapi kalau untuk kita pengen membangun brand dari produk itu, kita nggak bisa dalam waktu singkat. Karena brand itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Seperti itu. Kalau semua produk itu mempunyai merek, tapi semua produk itu belum tentu punya brand, punya citra tersendiri positif. Ketika mungkin JDP dulu saya hanya bangun sekedar merek, jadi sekedar istilah sebagai jasa desain yang mungkin pada umumnya, itu juga mungkin kalau saya nggak membangun citra yang positif tentang JDP ya, tentunya sampai saat ini saya juga nggak bisa mengisi webinar kali ini kayak gitu. Dan itu juga memerlukan waktu yang sangat lama kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong tentang merek, ini ketika kita ada produk baru, itu sangat dipengaruhi dengan adanya kepercayaan dari masyarakat ya. Jadi ketika ada produk baru yang muncul, ketika itu masih belum banyak dikenal, nah, itu berarti produknya itu belum mempunyai brand atau belum punya citra yang positif dalam masyarakat. Ketika mungkin produk itu baru launching, tapi mempunyai citra diri yang positif dan mempunyai respon yang sangat baik, itu dalam waktu tertentu pun sebenarnya bisa untuk membuat konsumen itu lebih loyal tanpa harus menunggu kepercayaan yang ada. Dan ini juga terjadi di teman kita ya Pak Budi ya, ada Mas Lugas dan Mbak Dia, itu produknya itu kan memang baru dibangun dan alhamdulillah itu langsung membuat citra diri yang positif bagi masyarakat dan alhamdulillah itu menimbulkan keloyalan dari konsumennya untuk repeat order ke produk pentolnya yang ada di Kediri itu. Nah, ini ya. Jadi tidak semua produk itu mempunyai brand, tapi semua produk mempunyai merek seperti itu. Jadi harus dibedakan. Kalau kita hanya sekedar kalau kita hanya sekedar membangun merek ya, kalau kita tidak barengi dengan adanya proses brand atau membuat citra yang positif pada produk kita ya, tentunya produk kita nggak bisa dikenal lebih luas pada masyarakat. Itu saya lanjut lagi. Nah, setelah kita membahas tentang mindset tentang merek, identitas produk, terus ada brand, adalah citra. Nah, sekarang kita akan memasuki itu apa yang disebut dengan branding sesuai dengan judul kita ya. Tip membranding produk biar cepat dikenal masyarakat seperti itu. Nah, apa itu branding? Nah, di sini lebih luas lagi ya penjelasannya ya. Jadi di sini ada penjelasan bahwa branding itu ada beberapa poin yang di dalamnya itu bisa menguatkan produk kita untuk bisa dikenali masyarakat lebih luas. Nah, kita lanjut. Nah, di sini branding adalah salah satu metode yang ampuh untuk memperkenalkan produk yang Anda miliki kepada masyarakat.
branding mencakup beberapa proses di dalamnya, seperti menentukan visi dan misi usaha, menentukan logo, nama dari usaha yang ini Anda bangun. Nah, sebenarnya branding ini adalah sebuah prosesnya, proses untuk mengenalkan produk yang mempunyai citra positif. Dan dalam proses brand tadi, pembangunan brand tadi, yang berkaitan dengan suatu merek, gitu ya. Jadi saling berkaitan ya. Jadi ketika produk itu bentar. Jadi branding itu sebuah proses yang di dalamnya itu ada proses untuk pembangunan brand dan juga dari sebuah merek. Jadi memperkenalkan produk yang Anda miliki kepada masyarakat, yang di dalamnya itu ada pembuatannya logo, ada visi misi perusahaan, ada nama usaha yang ingin dibangun dan sebagainya. Bentar. Mungkin suaranya agak bindeng ya, karena sebenarnya saya masih batuk ini 2 hari kemarin, agak sakit dan mungkin agak mengganggu ya. Nggak apa-apa ya, kita teman-teman semuanya. Nah, apa tujuan branding? Branding adalah sebuah identitas sebagai identitas bisnis. Yang pertama, identitas pembeda kompetitor. Ditunjukkan melalui tagline dan logo. Nah, branding ini tadi kan sebuah proses yang harus dilakukan sebuah produk agar mempunyai citra positif. Karena di sini citra yang positif itu kan tentunya sebagai pembeda dari kompetitor yang ada di halayak umum ya. Jadi kita dalam sebuah ketika tadi kita harus menentukan merek yang tepat untuk produk kita, terus kita harus membangun citra yang positif. Ketika citra positif itu kita tidak rawat, itu nanti proses branding untuk memperkenalkan produknya biar bisa menjadi pembeda kompetitor. Kalau kita tidak maksimalkan di situ, maka merek-merek kita, proses brand kita itu nanti akan semakin turun. Jadi kita harus konsisten untuk menjadi pembeda dari kompetitor tersebut. Tujuan dari branding tersebut. Tujuan dari branding itu adalah seperti itu ya. Jadi sebagai pembeda. Lanjut. Aman ya? Slide-nya sama suara. Aman Pak suara Pak. Ini tadi ada suara apa ya? Aman gak Mas Eko suaranya? Oh siap. Aman. Oke. Manfaat dari branding yang pertama yaitu kenapa kita harus memerlukan proses branding tersebut ya. Jadi yang pertama, brand atau merek usaha Anda akan mudah dikenal. Ketika kita membangun merek tanpa diimbangi dengan membangun citra yang positif, kemudian kita nggak istiqomah untuk membranding produk kita ya, nantinya orang-orang akan berpikiran negatif terhadap produk kita dan bisa jadi produk kita tidak dikenali gitu ya. Karena kita saat ini itu persaingan itu sangat ketat, bukan hanya usaha kita saja yang dijual, tapi banyak produk yang sama di dalam pasar yang sama juga. Dan ini dilakukan agar bisa dikenal luas masyarakat, seperti itu. Terus yang kedua, membuat sebuah identitas merek. Nah, proses branding ini membuat sebuah identitas merek, yaitu identitas pembeda dengan perusahaan yang lain yang punya keunikan tersendiri. Identitas yang tepat untuk merek Anda, maka anggaran membuat branding tidak akan menjadi percuma. Jadi ketika kita tadi sudah bingung menentukan nama merek, terus ketika sudah menemukan nama yang cocok, kemudian kita membangun citra yang positif atau tidak, tapi tidak istiqomah untuk membangun branding secara terus-menerus, ya intinya ya kita akan menjadi percuma di anggaran-anggaran yang akan kita gunakan untuk pembuatan logo, untuk beriklan dan sebagainya kayak gitu. Lanjut ya.
banyak, Pak. Nah, ini adanya kepercayaan terhadap brand atau merek Anda. Terus kemudian membantu dalam memasarkan merek atau brand. Jadi ketika kita melakukan proses branding, maka kita akan membentuk sebuah kepercayaan terhadap brand yang lebih kuat, brand positif pada pelanggan-pelanggan kita. Kemudian kita akan membantu memasarkan merek atau brand, membantu dalam memasarkan merek atau brand. Kepercayaan dan rasa puas terhadap brand Anda atau terhadap merek Anda mudah untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Sehingga merek atau brand Anda akan semakin dikenal oleh banyak orang. Jadi kita dengan menumbuhkan kepercayaan terhadap brand, maka kita akan lebih mudah untuk memasarkan merek atau brand kita. Branding penting banget kan, maka dari itu siapkan diri Anda untuk memulai branding usaha. Nah, di sini ada sedikit tips langkah menentukan merek ketika kita tadi membentuk sebuah merek. Yang pertama yaitu riset dan menentukan target pasar. Tentukan dulu target pasar. Terus yang kedua, menempatkan posisi atau produk atau jasa secara tepat. Kita akan bermain di level yang mana? Seperti itu, mau level menengah, produk menengah, atau produk bawah, atau produk atas, seperti itu. Dan tentukan nama produk atau jasa sesuai dengan tujuannya. Nah, ini ditentukan dengan tujuannya kenapa kita menjualkan produk itu atau berbisnis dengan produk itu. Kemudian tentukan slogan produk jasa, terus menentukan tampilan visual merek atau produk jasa, membuat logo dan item identitas visual pendukung. Rencana dan pelaksanaan strategi marketing dan branding. Ketika kita awali tadi bentuk merek, poin-poin pertama 1, 2, 3 mungkin ya. Terus nanti ketika sudah 4, 5, 6, sebenarnya kita kan dalam proses membangun brand itu sendiri, dan rencana dan pelaksanaan strategi marketing dan branding ini adalah istiqomah untuk membangun produk kita biar lebih luas pada masyarakat. Menentukan merek yang tepat untuk produk kita. Oke, silakan di screenshot. Baik, kita lanjut. Kita kasih makan sesi tanya jawab, Mas. Sorry. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya, ini sudah pemaparan materinya saya kira sudah cukup. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Nah, yang mau tanya siapa yuk? Bisa lewat chat tentang bahas branding. Bagaimana kita punya branding. Nah, ini ada yang pertanyaan? Oke. Ini ada yang tanya. Pertanyaannya, kapan waktu kita merubah brand, logo atau tagline? Misal, sebelum kenal apa itu brand logo, kami pakai rumah plakat, tagline-nya We Try Better. Kemudian ganti sempurnakan kebahagiaan lebih sempurna. Kemudian ini ada yang lebih menarik, perfect to happiness. Bagaimana untuk menyikapi hal seperti itu? Jadi ini ya, gonta-ganti tagline gitu istilahnya. Bagaimana menanggapinya ini? Monggo Mas Andi. Nah, aku betul.
Walah. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Ini dari Mas Rizal, owner Pentol Aca dan Batagor Legenda. Bagaimana cara owner menurunkan brand, visi, dan misi ke karyawan? Adakah strategi khusus? Pertanyaan kedua dari Mas Eko nih. Mau bangun brand tapi belum daftar merek, Pak. Apa harus diselesaikan dulu legalitasnya baru branding? Mohon dijawab. Ini pertanyaan terakhir nggih, ngapunten nanti kita bahas di lain waktu. Monggo, ada 2 pertanyaan Mas dijawab. Mungkin saya review kembali untuk jawaban dari Mas Munib ya, untuk kapan waktu kita merubah ya ketika kita mungkin bisa suatu saat kita pengen meluaskan segmen kita atau mungkin pengen membuat produk kita lebih luas lagi. Katanya kalau untuk waktu ya nggak ada patokan sebenarnya. Mau logo kita mau berubah lebih simpel atau mungkin sudah lama pakai logo itu atau mungkin pakai slogan itu masih tetap dipakai atau enggak ya tergantung kita nanti progresnya dalam perusahaan itu kira-kira seperti apa. Ketika mungkin Rumah Plakat awalnya bergerak di bidang istilahnya segmennya itu menengah-menengah ke bawah. Nah, saat ini mungkin tahun ini memasuki istilahnya segmennya itu menengah atau menengah ke atas atau mungkin instansi atau mungkin produk-produk nasional. Nah, bisa jadi ketika orang di dalam istilahnya lingkup nasional itu kan mungkin istilahnya bisa jadi melihat logo jenengan atau melihat promosi jenengan kok ini kok rasa-rasanya kok kurang meyakinkan lah. Seperti itu mungkin bisa jadi panduan bahwa kalau kita menaikkan level perusahaan kita bisa jadi mungkin kita bisa membuat lebih simpel lagi dari brand atau merek yang kita bentuk. Jadi seperti itu. Kalau untuk patokan waktu saya rasa nggak ada patokan waktu karena masing-masing perusahaan itu mempunyai progres tersendiri untuk levelnya itu mau tetap stabil, stagnan atau mungkin kita lebih menanjak lagi kayak gitu. Jadi bisa mungkin jadi evaluasi di internal perusahaan bahwa dengan logo yang biasa aja kita tetap bisa naik ke atas. Ya itu berarti nggak usah harus ganti logo yang baru karena persepsi orang itu bisa jadi dengan logo itu membentuk image yang bagus. Kalau kita ganti logo pesannya juga kita nanti jadi ternyata ganti logonya ganti pemilik ya itu nanti jadi istilahnya dari stigma yang negatif dari perusahaan yang dibangun. Kemudian yang kedua dari Mas Rizal, bagaimana cara owner menurunkan brand visi misi kita ke karyawan? Adakah strategi khusus? Ya tentunya ketika karyawan masuk, kita akan menjelaskan ya budaya dari perusahaan seperti apa, visi misi kita seperti apa, terus jangkauan jangka panjangnya itu perusahaan mau seperti apa, terus segmen kita seperti apa, kan tentunya dari awal kan kita harus menjelaskan pada tim kita. Jadi cara owner menurunkan brand ya intinya kita mungkin dari awal ketika tim sudah terbentuk, terus kita memang mungkin pengen menjelaskan secara detail tentang perusahaan kita ya dari awal sudah kita istilahnya lebih terbuka aja dari hal-hal seperti itu. Jadi mungkin dari awal sudah kita jelaskan, mungkin dari kantor itu juga banyak istilahnya kita tampilkan di dalam frame-frame itu kan ternyata ada visi misi seperti ini. Nah bisa jadi dari awal mereka